Ya, hari ini gua kedatangan satu lagi handphone budget mereknya Infinix. Jadi setelah kemarin kita unboxing apa Mi? Zero 8 ya, mungkin sebulan lalu. Sekarang gua seneng banget kedatangan satu lagi handphone Infinix karena ini handphone banyak dicari-cari sama mereka yang memang budget itu di bawah 2 juta dan pas banget Infinix Hot 10 harganya di bawah 2 juta. Jadi ada dua varian yang rilis di Indonesia, ada 464 sama 4128 GB. Kalau dari boxnya jujur ya, kalau menurut gua sih standar banget, walaupun ada warna, ini warna apa sih, hijau ya, hijau, hitam, orange, ada tulisan tipenya juga. Cuma menurut gue ini nggak terlalu menarik sih untuk boxnya, casual banget, standar. Di bagian belakang ada speknya. Nah, ini varian yang 4128, artinya ini yang harganya 1.950.000, sedangkan kalau yang 464 175 ya kalau nggak salah. Nanti cek di deskripsi aja, gue lupa. Nah, gue pas bikin video ini gue sengaja belum lihat atau belum lihat gambarnya, belum lihat videonya juga, karena gue pengen bener-bener ngerasain sekaget apa sih gue sama desainnya. Nah, ini dia produknya. Oke, sesuai dengan kebiasaan Infinix ini handphonenya gede, tapi kita lihat dulu isi yang lainnya ya. Ini ada kupon untuk PUBG Mobile, customer service card, lalu ada lagi SIM ejector, terus ada casing. Casingnya casing transparan ya, biasa standar casing transparan. Terus ada anti gores, ini bukan temper tapi. Terus ada kabel data. Ini masih micro USB, sesuai dugaan gua masih micro USB. Nah, ini untuk chargernya dengan daya 10 watt. Ini charger relatif kecil ya untuk keluaran 2020. Oke, sekarang kita rapiin. Nah, handphonenya kayak tadi gue bilang, ini gede, feel-nya kayak megang, ya mirip-mirip lah kayak terakhir kita megang Poco X3. Layarnya 6,78 inci, jadi bisa kalian bayangin ya, ini hampir 7 inci. Ini pasti enak banget buat multimedia, buat kalian yang suka nonton streaming video ataupun buat main game. Nah, sambil booting, gue pengen ngomongin soal desain. Kalau desainnya sih ini ada kilauan-kilauan gitu ya, corak kilauan. Ini kilauannya diagonal, jadi kayak menyiku gitu, kayak seret-seret gitu, seret-seret. Nah, bakal kelihatan ketika ada pantulan cahaya. Sementara kalau tepiannya ini melengkung dan ini udah pasti 100% plastik ya, gitu, berasa banget. Jadi udah nggak ada perasaan ragu ini plastik atau bukan ya, karena ketika diketuk, ketika dipegang aja ini udah berasa banget ini adalah plastik untuk backdoornya. Dan terus untuk interface-nya, tombol power ada di sebelah kanan di bagian tengah biar nggak terlalu ketinggian ya, ngejangkauan, jadi cukup gampang. Terus untuk tombol volume ada di bagian atasnya gitu ya, sebelahan sama tombol power. Di bawah ada jack audio, ternyata masih disediain. Di sebelah kiri ada untuk slot kartu. Nah, balik ke bagian belakang, di sini ternyata masih ada sensor fingerprint yang agak mendelep ke dalam ya. Jadi akan lebih gampang ditemuin gitu ketika layar menghadap ke depan. Dan untuk kameranya ini juga ada bezel, bukan bezel, ada bumpnya, tapi benar-benar tipis banget bumpnya. Jadi hampir nggak terasa gitu. Nah, ini masih loading lama banget ya bootingnya. Bootingnya udah selesai tadi, memang agak cukup lama ya, sekitar hampir 2 menit kalau nggak salah. Nah, sekarang kita bahas layarnya. Nah, ini ternyata ada hal yang menarik ya, dimana untuk wallpaper lock screen-nya ini ada beberapa wallpaper yang di set itu biar nyatu sama punch hole-nya, karena layarnya ada punch hole di sebelah kiri atas. Dan seperti yang bisa kalian lihat, ini ada burung, jadi ini seolah jadi matanya. Nah, sekarang gua akan ganti lagi ya. Oke, ini sih standar ya, cuma ini dikasih warna gelap tuh, jadi biar nggak terlalu kelihatan. Terus, nah ini juga ada ya, penguin ya. Ini ada penguin, ini juga sama seolah jadi matanya. Gitu. Tapi biar gimana pun ketika udah masuk ya ini akan jelas kelihatan. Nah, ukuran punch hole-nya sendiri standar. Untuk bezelnya ini menurut gua
nggak bisa dibilang terlalu tipis-tipis banget, tapi juga nggak terlalu tebal-tebal banget untuk bagian atas, kiri, dan kanan. Jadi seolah mirip kayak, kalau gue ingat itu kayak iPhone 11 yang biasa ya, bezelnya kira-kira kayak gitu tebalnya. Sedangkan untuk yang bagian bawah ini lebih tebal sendiri. Nah, untuk ukuran layarnya sendiri ini 6,78 inci, panelnya pakai IPS, resolusinya itu 720p, itu 1640 kali 720 pixel. Untuk tampilan layarnya dengan resolusi HD+, jadi kita mungkin kalau kalian yang terbiasa ngelihat layar Full HD apalagi yang 2K itu kan rapat banget pixelnya. Nah, ini pasti akan kelihatan sih, nggak jelek, sama sekali nggak jelek, tapi mungkin akan notice, oh ini layarnya memang 720p dan kenapa 720p ya, mungkin biar main gamenya nggak terlalu berat-berat banget ya untuk render grafisnya, karena handphone ini punya hashtag anti kalah. Tapi yang pasti untuk UI-nya ini pakai XOS versinya versi 7 dengan Android versi 10. Dan di sini kita bisa lihat speknya tuh langsung dijejerin di sini. RAM-nya 4GB, ROM-nya 128GB. Nah, ini untuk ROM-nya ini pakai eMMC 5.1. Terus untuk front kamera 8 megapiksel, untuk rear kamera 16 megapiksel quad kamera. Untuk chipsetnya Helio G70, ini chipset 12 nanometer. Untuk baterainya 5200 mAh dengan daya ngecasnya itu 10 watt, dikasih chargernya. Terus untuk resolusi layarnya 1640 x 720 pixel. Oke, jadi itu sekilas untuk spesifikasinya. Dan begitu gua lihat untuk app drawernya, ternyata ini cukup bejubel ya bloatware-nya. Jadi ada kebanyakan games ya, ada AHA Games, terus ada Car Care. Menurut gue ini cukup ngeganggu. Kalau gue sendiri pribadi ini pasti akan gue binasain ya, langsung gue hapus-hapusin yang gak kepake, terutama game-game kayak game puzzle atau apalah gitu. Karena kan ini kan hashtagnya anti kalah gitu, masa main ini game-game begini, sangat-sangat tidak dewasa ya gamenya. Nah, sekarang gue akan coba untuk PUBG aja secara langsung. Gue udah install tadi. Nah, jadi ketika kita masuk nih ke gamenya, tuh langsung ada XOS powered by Einstein AI Engine. Gokil. Einstein AI Engine itu gue baru pertama kali denger ya, karena kan gue kebetulan memang cukup jarang unboxing, apalagi nyoba handphone Infinix, udah cukup lama. Kalau tadi di awal itu logonya kelihatannya low res banget, tapi tenang, kalau udah main masuk ke gamenya ini gambarnya sih normal, nggak ada low resnya ya, ini standar lah. Kita akan lihat grafiknya, ini dapat Smooth Ultra atau HD High. Untuk HDR ke atas ini nggak bisa, ada di Smooth Ultra. Gua akan coba ya Smooth Ultra dengan anti-aliasing-nya gua onin. Nah, ini habis terjun dengan settingan tadi Smooth Ultra, ya memang ini ya frame rate-nya oke lah. Ini mungkin ada di angka sekitar 40 fps, tapi ini masih sepi, belum ketemu banyak orang. Tapi dari tadi sih gua nggak ngalamin yang namanya ada stutter. Ini dia. Ya. Dan gua penasaran kepake berapa sih ya untuk kapasitas RAM-nya. Sisanya kita akan lihat di AIDA. Jadi RAM-nya itu 4GB ya, totalnya ada 3,8GB dan available-nya itu 994, jadi nyaris hampir 1GB. Itulah 1GB, berarti kepake 2,8GB itu total untuk sistem dan juga untuk PUBG. Sekarang gua akan clear semuanya, kita akan lihat. Nah, untuk sisanya ini ternyata ada 2GB, jadi kepake 1,8GB untuk UI-nya, dan tadi ditambah 1GB untuk jalanin PUBG gitu. Nah, ini juga UI-nya sih sebenarnya enak ya, cuma karena gua terbiasa dengan layar 90 atau 120 Hz, jadi memang agak berasa ini aja ya, kurang smooth karena ini masih 60 Hz untuk refresh rate-nya. Nah, sekarang gua akan tes layar dan juga speaker. Sebenarnya lebih ke speaker sih untuk dengerin ini ya, musik. Kita akan coba NCS.
Oke, jadi kalau menurut gua pribadi untuk suara speakernya ini kalau ada di bawah 80% ini relatif kecil. Gua agak kurang puas kuping gue untuk ngedengerinnya. Tapi ketika di fullin di 100% ini agak sedikit kegedean dikit ya gitu. Maksudnya untuk kuping gue jadi pasti itu ada di sekitar 80 atau 90%. Sedangkan kalau untuk gambarnya ini kalian bisa lihat sendiri kualitasnya. Gue akan puterin video klip Korea ya. Kalau kamera depannya ini 8 megapiksel, nah kamera belakangnya ini 2 kali lipat, resolusinya 16 megapiksel. AI quad kamera ini terdengar cukup menjanjikan ya gitu. Tapi sebenarnya ketika gua pelajarin lebih lanjut untuk konfigurasinya, sebenarnya ini bisa dibilang yang paling kepake cuma satu lensa aja, yaitu yang 16 megapiksel. Kenapa? Karena sisa 3 kamera lainnya ini cuma sebatas untuk gimmick aja. Nah sebenarnya untuk buletannya sendiri ini totalnya ada 5, tapi yang satu adalah LED flash. Nah selain kamera 16 megapiksel, jadi ada kamera 2 megapiksel itu untuk depth focus, kamera 2 megapiksel untuk makro, dan satu lagi resolusinya berapa Mi? QVGA. QVGA itu bayangin, QVGA itu untuk apa katanya? Low light sensor. Gue juga kurang paham fungsinya untuk apa. Nanti gue akan coba pelajarin lebih lanjut karena ini kan benar-benar masih unboxing ya, first hands on gue terhadap handphone ini. Nah untuk tampilan user interface kameranya seperti ini. Menu-menunya langsung bisa diganti-ganti dengan swipe ke kiri ataupun ke kanan. Ada yang menu standarnya ada AI cam. Nah di bagian sini ya, di atasnya itu ada opsi untuk ganti ke lensa makro. Jadi ini bukan ultra wide ya, untuk ganti ke lensa makro. Kemudian ada mode beauty, ada mode bokeh, dan ada mode super night. Sedangkan di bagian atas ini ada flashnya, terus ini ada HDR, ada aspek rasio, dan yang ini untuk warnanya. Nah untuk di settingnya kita akan lihat, oke, watermarknya bisa ya, ini bisa, kita bisa nyalain. Sebenarnya settingannya simple banget ya, cuman kayak gini doang nih. Biasanya kan bisa di scroll dari atas bawah, ini cuman kayak gini aja. Kita juga bisa pakai fingerprint buat jadi tombol shutter ya, kalau misalkan mau selfie biar lebih gampang. Dan sekarang gua akan coba untuk bokeh. Bokehnya bisa diatur ya, aperturnya f1 sampai dengan f16. Gue coba defaultnya f4, f4.0. Gue juga akan ngetes untuk videonya, tapi gue akan oper ke rekan gue yang udah nungguin di luar, yaitu Mo Fahmi. Ini adalah contoh perekaman kamera depan dari Infinix Hot 10, Hot 10. Settingannya itu bisa 2K untuk kamera depannya ya. Jadi 1440p untuk perekaman kamera depan dari Infinix Hot 10. Nah kayak gini hasilnya. Dan ini adalah contoh kamera belakangnya. Sama settingannya itu maksimum di 2K 1440p dengan frame rate sepertinya cuma 30 fps ya. Oke, impresi awal gua untuk Infinix Hot 10 ini, menurut gua desainnya termasuk standar aja, biasa aja, nggak jelek dan juga nggak terlalu bagus-bagus banget. Feel plastiknya ini berasa banget.
Dan untuk dimensinya ini bongsor sama kayak kebanyakan HP-HP Infinix yang udah layarnya 6,78 hampir 6,8 inci. Beratnya juga lumayan ya, 195 gram. Ini handphone karena layarnya gede pastinya enak buat kalian yang demen banget untuk streaming video ataupun buat main game. Nah, ngomong-ngomong soal main game, feel yang gua rasain tadi enak ya buat main PUBG Mobile. Gua bisa dapat smooth ultra dengan frame rate yang stabil, nggak ada frame drop. Mungkin nanti kalau misalkan mainnya udah agak lama mungkin akan ada frame drop, tapi gua rasa nggak akan terlalu parah-parah banget ya. Jadi intinya masih enjoy, masih nyaman buat dipakai main game. Cuma yang memang agak kurang ini ya, sebenarnya baterainya ini kan gede 5200 mAh, tapi sayangnya ngecasnya cuman 10 watt aja. Jadi kemungkinan ini harus makan waktu sekitar 3 jam mungkin ya gitu. Dan satu lagi, ini soal kamera. Kameranya digembar-gemborin 16 megapiksel AI quad kamera, tapi pada intinya menurut gua ini yang kepake lensanya bener-bener cuma satu aja yang 16 megapiksel, karena yang 3 lainnya sebenarnya 2 megapiksel masih oke lah gitu, walaupun memang udah standar banget ya 2 megapiksel ini buat makro. Sementara yang 2 megapiksel lain ini buat depth itu hampir, menurut gua ya single kamera aja sekarang udah bisa untuk ngasilin foto bokeh, nggak perlu lensa tambahan. Dan satu lagi bahkan QVGA ini buat sensor low light. Gue juga nggak ngerti fungsinya untuk apa. Ya menurut gue ini bisa dibilang gimmick, jadi kepake itu cuma lensa utama 16 megapiksel atau bonusnya yang 2 megapiksel lensa makro. Tapi mengingat harganya ini di bawah 2 juta, ini bisa jadi opsi buat kalian yang pengen handphone enak buat dipakai main game, nggak mahal, ataupun buat kalian yang mungkin bosen sama brand Xiaomi ataupun Redmi. Oke, ini sebelum Pixel 5 datang, jadi gue kasih kehormatan ya untuk pakai ini.